Kipas rongsok dan janji yang tidak runtuh bagian kelima. Bagian kelima, kebenaran yang datang terlambat. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada ketenangan setelah badai. Dan Sukaryun Baitun baru menyadarinya, ketika semuanya hampir direnggut sekaligus. Usaha Baitun Teknik ini dikenal luas sebagai usaha kecil yang jujur dan konsisten. Tidak besar, tidak mencolok, tapi dipercaya. Banyak orang berkata, kalau Baitun yang pegang, kami tenang. Namun kepercayaan, selalu mengundang iri. Suatu pagi, Sukaryun menerima surat resmi. Panggilan hukum, tuduhan penggelapan dana dan penipuan usaha. Tangannya gemetar. Tuduhan itu berat, cukup untuk menghancurkan nama yang ia bangun seumur hidup. Yang membuat dadanya sesak, semua dokumen bukti terlihat rapi dan meyakinkan. Ia difitnah, dengan sangat terencana. Di ruang sidang, Sukaryun duduk diam. Ganiyah menggenggam tangannya, lebih kuat dari biasanya. Tatapan orang-orang menusuk, sebagian ragu, sebagian sudah menghakimi. Dan di antara saksi yang dipanggil, muncul nama yang tak pernah ia duga. Salah satu karyawan lamanya, orang yang ia anggap keluarga. Kesaksiannya menghantam keras. Ia bersumpah melihat Sukaryun menandatangani transaksi gelap. Ganiyah menutup mata. Sukaryun hanya menunduk. Bukan karena takut, melainkan karena pengkhianatan itu terlalu dalam. Namun di balik layar, sesuatu yang lebih besar sedang bergerak. Malam hari, Ganiyah menemukan kejanggalan. Ia membuka kembali arsip lama, nota, pesan suara, rekaman CCTV lama yang nyaris terhapus. Nalurinya berkata, ini bukan kebetulan. Plot twist pertama terungkap. Semua tuduhan mengarah pada satu nama besar di balik layar. Pria berjas rapi dengan proposal, kesempatan emas, di masa lalu. Orang itu ternyata sedang membersihkan jejak. Dan Baitun Teknik adalah korban terakhir. Sidang berikutnya semakin menegangkan. Jaksa hampir menutup perkara. Sukaryun tinggal menunggu vonis. Namun di saat yang paling sunyi, seorang wanita bangkit dari bangku pengunjung. Mariana Durjana. Ruangan gaduh. Tak ada yang menyangka ia datang, apalagi berdiri sebagai saksi tambahan. Aku tahu ini terdengar aneh, katanya dengan suara bergetar. Tapi aku tidak bisa diam lagi. Plot twist kedua menghantam keras. Mariana mengaku, ia pernah dijadikan alat, dipaksa menekan saksi, dibayar untuk diam, dan hampir saja ikut menandatangani kesaksian palsu. Aku dulu menghina Sukaryun, katanya sambil menangis. Tapi hari ini aku ingin menebusnya, meski terlambat. Ruangan terdiam, namun belum selesai. Plot twist ketiga datang dari arah yang paling tak terduga. Anak Sukaryun, putranya, yang kini sudah cukup besar, tanpa sengaja menyerahkan flash disk lama kepada pengacara. Isinya rekaman suara panggilan telepon lama yang tersimpan di ponsel rusak Sukaryun. Rekaman itu mengungkap rencana lengkap penjebakan. Nama-nama disebut jelas. Tanggal, nominal, instruksi. Sidang berubah arah dalam hitungan menit. Orang-orang yang tadinya menunduk kini gelisah. Yang tadinya yakin kini gemetar. Akhirnya, hakim mengetukkan palu. Sukaryun Baitun dinyatakan tidak bersalah. Tangis pecah. Ganiyah memeluk suaminya tanpa kata. Bukan tangis bahagia, tapi tangis lepas dari beban bertahun-tahun. Namun klimaks belum selesai. Beberapa hari setelah persidangan, Sukaryun dipanggil ke kantor besar, perusahaan yang dulu menolaknya karena fitnah. Ia ditawari jabatan tinggi, modal besar, nama besar, semua yang dulu tampak mustahil, kini ada di depan mata. Ia diam lama, dan disinilah plot twist terbesar terjadi. Sukaryun menolak. Aku tidak membangun hidup ini untuk membalas dunia, katanya tenang. Aku membangunnya agar anakku belajar arti kejujuran. Ia pulang ke bengkel kecilnya, memeluk Ganiyah, mengangkat anaknya. Mariana datang sekali lagi, bukan sebagai penyesalan, tapi perpisahan. Kau menang, katanya. Sukaryun menggeleng. Tidak ada yang menang dalam hidup. Yang ada, siapa yang tetap berdiri tanpa kehilangan dirinya. Beberapa bulan kemudian, Baitun Teknik berubah menjadi tempat pelatihan gratis bagi pemuda-pemuda miskin. Tidak hanya memperbaiki kipas, tapi memperbaiki harapan. Di dinding bengkel, tertulis satu kalimat. Jika dunia menghancurkanmu dengan kebohongan, bangunlah kembali dengan kebenaran. Dan di sore hari yang tenang, kipas-kipas angin itu kembali berputar. Tidak lagi sekadar menggerakkan udara, melainkan menggerakkan takdir banyak orang.